Tapi sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Halo sahabat Eljon, ada beberapa kementerian yang berkolaborasi untuk memberikan dukungan terhadap sosialisasi awal buku pedoman desa wisata tahun 2021 ini. Bagaimana bentuk dukungannya? Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman desa wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Terima kasih. Memberikan peluang dan kesempatan kepada pengembangan sektor-sektor unggulan di kawasan desa, juga di kawasan-kawasan andalan, dan ini sekaligus juga akan membuka lapangan kerja bagi kaum milenial dan masyarakat yang ada di desa, sehingga semua orang bisa menikmati dan berperan untuk menikmati hasil daripada pengembangan sektor desa wisata ini. Yang ketiga, ya, kepentingan kami di sini adalah bagaimana kita ya mewujudkan ya sikap gotong royong itu dalam aksi nyata sebagai salah satu daripada nilai revolusi mental yang kita sedang galak-galakan ya. Karena pariwisata ini merupakan satu industri jasa yang membutuhkan kenyamanan, keramah tamahan, integritas dan kepribadian ya, karena memang yang kita jual itu adalah 3 sektor daripada pariwisata itu, yang mulai daripada budayanya, kemudian keindahan alam dan kreativitas yang dimiliki oleh komunitas di daerah pedesaan. Yang terpenting lagi di sini bagaimana kita mengembangkan desa wisata ini menjadi satu proses keterkaitan antara pengembangan pembangunan di desa dengan pembangunan di perkotaan. Pembangunan di desa itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di kota, kemudian juga potensi-potensi yang ada di kota itu nanti bisa dibagikan, ditularkan dan bahkan bisa dinikmati orang-orang yang ada di desa. Barangkali mungkin ini bagian yang menjadi concern kami di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di unit kerja saya itu di pemerataan pembangunan wilayah dan penanggulangan bencana. Terima kasih.
Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rini Handayani, staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat mengapresiasi adanya panduan bagi desa wisata di seluruh Indonesia yang sudah diperkenalkan tadi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk pariwisata Indonesia ini memang menjadi suatu hal yang sangat memiliki nilai peluang yang sangat tinggi dalam pemulihan ekonomi kita. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkoordinasikan bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa jumlah perempuan di seluruh Indonesia ini hampir 49,5% dari jumlah penduduk dan anak sekitar 30,1% dari jumlah penduduk, dan tentu saja secara kumulatif jumlah perempuan dan anak yang ada di Indonesia ini adalah hampir 65,2% dari total populasi penduduk Indonesia. Dan tentunya di dalam pariwisata Indonesia perempuan-perempuan memiliki peran aktif dan yang bisa mewarnai bagaimana perempuan bisa berkiprah, bisa meningkatkan pemulihan dalam pemulihan ekonomi bangsa kita ini. Dan kita tahu bahwa UMKM perempuan itu hampir 90% itu adalah dikelola oleh perempuan. Sehingga kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mendapatkan 5 arahan dari Bapak Presiden untuk prioritas yang harus digarap. Yang pertama, bagaimana meningkatkan perempuan berkewirausahaan. Nah, tentu saja ini sangat berkaitan bagaimana di desa-desa wisata perempuan-perempuan diberikan kesempatan dan diajak untuk mendiskusikan bagaimana pembangunan di dalam desa-desa yang menuju desa wisata tersebut. Dan bagaimana perempuan bisa mengambil peran dan diberikan kesempatan untuk pembangunan di desa wisata. Yang kedua adalah bagaimana pengasuhan ibu dan keluarga dalam mendidik anak. Nah, tentu saja dengan berkembangnya pariwisata, nah ini jangan sampai misalnya anak-anak kita memang harus cinta terhadap pariwisata di desanya, dia harus mengetahui potensi-potensi lokal yang ada di desanya, dan dia harus mencintai desanya. Dengan dia tahu potensi wisata apa, maka anak-anak tetap harus terjaga. Bagaimana pendidikan mereka tetap akan berlangsung, karena kita tahu pariwisata Indonesia ini memang sangat menjanjikan dan kita tahu keindahan dengan geografis di negara kita ini. Yang ketiga adalah mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak harus berperan. Perempuan berperan di dalam wisata. Perempuan menjadi lokomotif pertama di dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayah atau di desa-desa wisata. Banyak perempuan yang berperan dalam guide, dalam kemudian berjualan dengan UMKM-nya, dan ini banyak yang berhasil. Bagaimana juga pengelolaan perempuan ada sebagai pelopor dan pelapor utama dalam gerakan dari desa wisata yang ramah perempuan dan peduli anak. Kemudian yang keempat adalah bagaimana arahan Bapak Presiden yang keempat adalah penurunan pekerja anak. Jadi kita tahu desa wisata sangat tepat untuk memulihkan ekonomi, tapi di sana juga banyak terdapat di mana ada gula di situ ada semut ya. Jadi anak-anak kita banyak tergiur untuk menjadi pekerja-pekerja anak yang banyak juga itu menyenangkan. Nah, akhirnya pendidikan anak-anak kita terbengkalai dan indeks pembangunan kita tentunya terpengaruh dengan ini. Jadi diharapkan dengan adanya desa wisata ini, desa wisata yang ramah perempuan, peduli anak dan tidak ada pekerja anak, tapi anak-anak juga diperkenalkan dengan budaya-budaya yang ada, mencintai sekali lagi desanya, dan dalam bentuk menjaga integritas dan juga Pancasila. Nah, yang kelima adalah perkawinan anak.
Nah, dengan adanya putus sekolah, tentu saja anak-anak akan lari ke pekerjaan anak, kemudian dia akan menikah pada usia anak, dan ini jangan sangat rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, perceraian yang tinggi, dan banyak hal yang akan visi dari Bapak Presiden meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan yang bersaing, sumber daya yang bersaing, yang mampu bersaing di kancah dunia, ini akan menjadi terhambat. Untuk itu marilah kami mengajak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mari kita jadikan desa wisata ini adalah desa yang ramah perempuan dan peduli anak. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Assalamualaikum, saya Amanah Asri, Kepala Subdirektorat pada penyusunan produk hukum desa di Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah ini adalah suatu peluncuran buku Desa Wisata adalah suatu kolaborasi yang nyata antara kementerian dan lembaga, di mana buku panduan Desa Wisata ini merupakan guide untuk masyarakat desa, khususnya khususnya aparatur desa, di kepala desa. Mereka harus menyadari akan adanya potensi-potensi desa mereka untuk tetap digali dan dikembangkan, sehingga dengan adanya buku Desa Wisata ini menjadikan desa maju, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih, selamat menelaah, membaca buku Desa Wisata yang sangat luar biasa ini, hasil nyata kolaborasi dan sinergitas antar kementerian dan lembaga. Terima kasih. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Saya Santi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentunya sangat mendukung sekali dengan diluncurkannya buku pedoman Desa Wisata yang bersinergi dengan beberapa kementerian, sehingga dalam pengembangan desa wisata, khususnya desa wisata pesisir yang menjadi tugas dari Kementerian Kelautan dalam pengembangan pariwisata, mendukung program nasional peningkatan destinasi pariwisata nasional akan menjadi semakin lebih maju. Masyarakat lokal tentunya dengan mengembangkan potensi lokalnya, dengan kearifan lokalnya akan semakin mandiri mengelola desanya sendiri, menjadi pelaku yang diharapkan akan lebih meningkatkan ekonomi daerah di masing-masing desa. Sinergitas ini tentunya akan menjadikan desa wisata lebih mandiri. Semakin mandiri, keterpaduan di dalam membangun desa wisata yang kami harapkan untuk tetap sustainable-nya kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ya, para pemirsa sekalian, kali ini memang kita baru saja menyelesaikan acara launching atau soft launching terhadap buku pedoman Desa Wisata, yang memang merupakan sebuah buku pedoman yang merupakan hasil karya bersama, ya, hasil karya bersama-sama, tidak hanya satu kementerian lembaga, tapi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama-sama dengan Kemenko PMK dan kementerian-kementerian lainnya. Ada 10 kementerian yang terlibat dalam menyusun pedoman ini. Kenapa kita harus lakukan itu? Karena kita menyadari bahwa untuk melihat bahwa desa wisata ini adalah sebuah elemen penting daripada pembangunan kepariwisataan nasional kita. Jadi desa adalah sebagai bagian dari destinasi pariwisata yang berkualitas. Oleh sebab itu, kalau kita ingin membangunnya tanpa ada kolaborasi, tanpa ada sinergitas, keterpaduan lintas kementerian lembaga
dan stakeholder termasuk pemerintah daerah dan swasta, maka itu mustahil bisa kita wujudkan. Oleh karena itu peluncuran buku pada hari ini, sebenarnya buku ini tidaklah sesuatu yang luar biasa, tapi paling tidak dengan adanya buku ini yang merupakan rujukan bersama, sehingga tidak ada lagi masing-masing stakeholder jalan sendiri. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, hasil yang maksimal, harus ada kolaborasi, sinergitas, keterpaduan dari semua stakeholder dalam pembangunan kepariwisataan itu sendiri. Saya pikir ini penting menjadi perhatian kita bersama, dan mudah-mudahan apa yang sudah diluncurkan pada hari ini dapat mulai kita dorong terus, kita gerakan untuk semua pergerakan-pergerakan, program-program yang dibuat oleh masing-masing stakeholder di bidang kepariwisataan. Saya pikir demikian, cukup, terima kasih. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Terima kasih. Saya Azril Azhari, Ketua Umum kita memang lagi mengembangkan juga yang disebut dengan Smart Village, yaitu digital bagaimana. Tapi digital itu bukan mendigitalkan data, tetapi semua aspek yang ada di desa tersebut itu bisa kita digitalkan. Jadi kalau melihat sesuatu, misalnya ada suatu situs, nah situsnya itu bisa bercerita apa itu situsnya. Jadi tanpa kita berikan dari pemandu wisata, dia akan bercerita benar. Nah, inilah yang saya sebut augmented reality atau virtual reality, atau saya menyebutnya mungkin extended reality. Nah, ini yang kami akan kembangkan. Mudah-mudahan dari desa wisata ini, kalau dari pedoman ini ada 4 klasifikasi, saya munculkan 1 lagi, yaitu yang unggul. Nah, ini barangkali bukan hanya mandiri, kemudian ada maju dan berkembang saja, tetapi juga saya coba akan melihat yang unggul. Inilah yang kita sebut dengan digital tadi, atau kita sebut dengan extended reality. Tantangan bagi kita, masa depan kita. Jadi digital bukan mendigitalkan data, tetapi semua aspek dari telling story juga, itu juga kita akan digitalkan. Makanya saya lebih cenderung menyebutkan extended reality yang ada di destinasi kita. Bentuk mininya adalah di desa wisata. Dan
Semoga saja desa wisata ini menjadi andalan kita di Indonesia, di regional, dan di dunia. Insya Allah. Semoga. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo, saya Ria dari Berbangsa Foundation. Senang banget kita akan bicara soal buku pedoman Desa Wisata 2021. Tapi sebelumnya saya boleh cerita sedikit bahwa buku pedoman 2021 ini adalah penyempurnaan dari buku pedoman 2019, di mana sebenarnya kita sudah punya buku pedoman pengembangan desa wisata atau pedoman desa wisata di 2019. Tapi waktu itu hanya ditandatangani oleh 3 menteri. Nah, dengan perkembangan desa wisata yang luar biasa, membangun dari desa, membangun dari pinggiran, arahan dari Pak Presiden sudah jelas banget semua kementerian lembaga bersatu padu untuk membangun desa wisata. Automatically, secara langsung pasti dengan jelas kita akan bilang bahwa buku pedoman desa wisata 2021 ini merupakan salah satu buku yang komplit, lengkap, semua kementerian lembaga ikut berpartisipasi aktif untuk membangun desa wisata. Jadi, kalau ditanya desa wisata ini pentingnya apa ya? Desa wisata sangat penting untuk membangun menjadi salah satu lokus destinasi yang sangat-sangat berkearifan lokal. Ekosistem budayanya ada, ekosistem lingkungannya terjaga dengan baik, tapi yang pasti dengan buku pedoman Desa Wisata 2021 ini kita akan sama-sama mempunyai satu guidelines atau satu buku yang bisa dipakai oleh semuanya. 8 kementerian tanda tangan, menterinya tanda tangan, deputinya tanda tangan. Jadi intinya adalah buku Desa Wisata 2021 ini menjadi satu bagian penting untuk kita sama-sama membangun dari desa, membangun kemandirian ekonomi kerakyatan, membangun ekosistem dari desa dengan sustainability atau keberlanjutan dari ekonominya, dari sosialnya, dan dari lingkungan alamnya. Dan tidak lepas adalah semua yang kita bicara perlindungan terhadap anak, ramah perempuan, maju terus Indonesia dengan desa wisata, tidak lepas dengan adanya peluncuran buku 2021 Desa Wisata Indonesia, Pedoman Desa Wisata Indonesia. Salam berbangsa, saya Ria, terima kasih. Selamat datang di acara sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Saya Agnes Yurdayanti dari Kepala Bidang Riset Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kami senang banget buku ini sudah akhirnya launching juga, dan ini merupakan kolaborasi bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan kementerian lembaga terkait, dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dan ini bukti nyata bahwa sinergi dan kolaborasi itu ada. Mari kita bersama membangun desa terpadu di Indonesia. Sukses selalu untuk kita semua, salam sehat selalu. Terima kasih. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Halo Sahabat Eljon, saya Nur Afra Mariam Insani, Putri Anti Narkoba Indonesia 2021 dan saya Muhammad Rikbi, Putra Anti Narkoba Indonesia 2021. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan kegiatan sosialisasi awal buku pedoman Desa Wisata 2021. Benar sekali Nami. Jadi mari kita dukung bersama pembangunan desa wisata untuk Indonesia lebih maju. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!